Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya untuk Pak Bayu. Ini pertanyaan TK Pak Bayu. Kembali lagi ke peternakan mengenai pakan. Saya sudah menanam azolla Pak. Tumbuhnya sudah bagus. Diambil per hari 2 karung 3 karung. Sudah bisa kembali lagi dalam hari berikutnya. Alhamdulillah. Dan ada tanaman enceng gondok di rawa yang banyak sekali. Nah sementara ini saya pakai untuk pakan entok Pak. Baik Pak. Terencana mau mungkin programnya Pak Bayu dengan ayam. Apakah bahan yang tadi bisa diaplikasikan dengan ayam, dan mungkin kolam itu sudah ada kolamnya tapi belum ada isinya. Formula pakannya bagaimana Pak? Baik. Bapak minta maaf Pak, untuk lahannya kering atau rawa semua Pak? Kalau lahan bagus Pak, jadi air masuk gampang dan keluarnya gampang. Oke siap. Ya. Bapak senang mentok atau ayam? Sebenarnya senang ayam Pak. Oke baik. Soalnya kalau mentok itu makannya luar biasa. Tapi senang peliharanya? Senang Pak, ya. Oke. Apalagi dijual pas laku itu Pak. Baik, apalagi Bapak? Satu lagi untuk tanam sayur yang di tanaman harian Pak. Saya sudah buat bedengan, tapi mohon maaf karena ilmu ngawurisasi Pak, lebarnya cuma 40 atau 50 cm Pak, tapi panjangnya itu hampir 40-50 meteran. Ada 4 bedeng Pak. Itu apakah harus dirubah atau yang ada kita gunakan dulu atau bagaimana? Rencana tanam apa Pak? Ya kangkung, bayam yang gampang dulu Pak. Baik, siap. Mungkin itu dulu Pak. Oh ya satu lagi Pak, mengenai Bapak tadi singgung untuk pijat saraf kejepit, katanya cuma 5 menit, saya pengen tahu Pak seperti apa. Iya saya. Nggih, matur nuwun. Baik, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tolong diingat ya, kita tidak harus pelihara ayam. Saya dulu memang tidak ajarkan bebek dan entok. Karena apa? Karena pakannya memang banyak. Tetapi, ada tetapi. Kalau daerahnya Bapak Ibu banyak air dan melimpah air, tanaman air itu mudah, silakan pelihara entok dan bebek. Jadi mulai dari apa yang ada. Kenapa kok begitu? Entok dan ayam sama. Entok bisa ngeram. Entok itu bisa ngeram. Jeleknya entok adalah pencernaannya dia langsung, berbeda dengan ayam. Kotoran entok itu seratnya total keluar semua. Tapi yang beda kan satu, kakinya beda atau tidak? Paruhnya beda atau tidak? Sistem pencernaannya pun berbeda. Kalau Bapak pelihara entok, begini konsepnya. Ada kolam kosong Pak ya? Luas kolamnya berapa? Sekitar 80 meter persegi Pak. Anggap aja 20 kali 4 gitu Pak ya. Nah, airnya bisa ngalir atau tidak Pak? Ngalir tapi kecil Pak, tidak bisa Seperti besar. 3/4 atau setengah mili, setengah in? 3/4 lah Pak. 3/4, oke. Kalau air bisa ngalir walau kecil, Bapak bisa pelihara nila. Tapi kalau air sudah jelas tidak bisa mengalir, lebih baik saran saya gurami. Terus yang kedua, saya minta tolong Pak, di sini buatkan kandang bebek Pak, kandang entoknya. Tapi ini kan berbeda dengan kolam masolanya Pak ya? Beda tempat Pak. Beda tempat, jauh Ya. atau tidak Pak? Lumayan Pak, 1 kilometer Pak kira-kira. Oh ya dekat lah. Kalau cuma 1 kilometer termasuk dekat. Kalau Bapak di sini sudah ada azolla, ini hebatnya bebek Bapak Ibu, hebatnya endok Bapak Ibu. Nggak usah dikasih makan biji-bijian sekalipun. Hanya Bapak Ibu kasih azolla sama eceng gondok saja, dia hidup dan bertelur.
Terus yang kedua, ini namanya teori gara-gara. Gara-gara punya kolam kosong. Tolong diisi dengan ikan nila, Pak. Kalau 80 memang tidak banyak, berarti 80 kalikan 20. Ada 1.600 ekor, Pak. Cara ngitungnya begini, 1.600 ekor ini kalau dibagi 10, ini keluar 160 kilo. Kita bagi lagi, pakannya kurang lebih 6 bulan, berarti dibagi 180. Berarti anggap aja setiap hari 10 kilo, Pak. Nah, Bapak butuh pakan setiap hari 10 kilo. 10 kilo ini daripada Bapak ngasih asola ke ikan, lebih baik asolanya titipkan, suruh makan bebek dulu, Pak. Suruh makan banyak dulu, Pak, atau entok dulu, Pak. 10 kilo entok itu satu hari makan kalau basah, Pak, bisa sampai 400 gram, Pak, 300 sampai 400 gram. Karena dia ragus. Betul ya? Berarti kalau 100 dibagi 300 gram, berarti ketemu 30 ekor, Pak. Saya minta tolong. Bapak buat kandang di atasnya sini untuk kapasitas 30 ekor. Ini dibuat panggung, Pak ya, supaya apa? Ini kotorannya jatuh di kolam. Tujuannya apa? Ngasih makan ikan. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini jangan dikasih ayam. Saya jamin 100% gagal. Nilainya mati, ayamnya juga mati. Tetapi kalau yang dikasih di sini entok, nilainya hidup, entoknya hidup. Bebek juga sama. Tapi bebek saya tidak rekomendasi, karena apa? Bebek itu masih butuh mesin tetas. Tapi kecuali kalau Bapak siap dengan mesin tetas, silahkan. Nah, asolannya Pak, setiap hari dipanen 10 kilo untuk kasih makan mentoknya. Nggak usah dikasih macam-macam, asola saja dia sudah bahagia. Kalau Bapak baik hati, dari 10 kilo itu taburi dedak ya, setengah kilo untuk syarat gitu aja. Atau Bapak kalau ke sana bawa jagung, ngasih makan di tangan gitu juga boleh, Pak, untuk baik hati gitu. Syarat aja. Nah. Tapi kalau secara hidup, cuman makan asola, makan eceng gondok, dia sudah cukup untuk hidup. Karena di alam Bapak Ibu, tapi dilepas Pak ya, dilepas di kolam Bapak kalau berani boleh. Jadi dia berenang di kolam ini. Jangan takut ikannya dimakan Bapak Ibu, tidak akan dimakan. Begitu entok masuk ke kolam, ikan itu langsung pindah di pantatnya entok. Dia akan menunggu kapan entok itu buang kotoran. Yang keren lagi satu, bulunya entok yang kotor itu loh dimakan sama ikan, dibersihkan oleh ikan. Jadi bersih. Nanti berbau enggak kolamnya kira-kira? Enggak terlalu berbau, Pak. Enggak terlalu, karena dia sudah habis, Pak. Karena sudah habis. Tapi tolong ya gini Bapak Ibu ya, minta maaf. Semua ada hitungannya ya. Harus tahu jumlah ikannya dulu berapa. Setelah tahu jumlah ikannya berapa, kita tahu makanan itu yang dibutuhkan untuk ikan. Terus setelah kita tahu untuk ikan, kita tahu makanan yang kita berikan kepada entok itu berapa. Sehingga apa? Kotoran yang jatuh ke sini murni 100% dimakan oleh ikan. Terus yang kedua, di sini tetap ada endapan, ada kotoran ikan di bawah. Kotoran ikan disipon, Pak. Bapak buatkan di sini kolam cacing sutra. Terus kembali lagi ke asola, harusnya seperti itu. Tapi kalau lokasinya jauh, ya sampai di kolam cacing, sini eceng gondok, kembalikan lagi kalau airnya harus dikembalikan. Tapi kalau Bapak untuk tanam sayur, ini boleh untuk tanam sayur. Gimana? Mentoknya jalan-jalannya di dalam kolam, Pak, di dalam air. Panggung itu Pak? Panggung, tapi dia bisa naik, tidurnya dia tetap di atas. Bisa turun ya, Pak? Bisa turun, Pak. Iya. Kira-kira ikannya dimakan bebek enggak? Ikan yang mati dimakan, tapi ikan yang hidup tidak akan dimakan. Karena muter. Ikan itu akan pindah posisi ke belakang, Pak.
Jadi ngitungnya harus dihitung seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan nanti berapa bebeknya ya kira-kira, jangan. Jadi itu air bisa kembali lagi. Bisa kembali lagi, bisa untuk sayur. Lah untuk sayur tadi karena bedengan Bapak tinggal 40 cm tidak ada masalah. Cuman sayangnya kan boros di jalan Pak. Paham maksud saya ya? Harusnya kalau 80 kan jalannya cukup 20, itu kan sudah lebar juga, sudah cukup kok Pak. Kan bukan untuk jalan-jalan berdua kan, cuma jalan. Jalannya cukup 20. 20 itu selebar kaki kita inilah. Nah, kalau jalan kan enggak jalan gini kan, jalannya kan begini. Cukup 20 cm. Tapi bisa Bapak. Oke. Terus apalagi yang kurang tadi sudah semua enggak kira-kira? Sudah Pak, mungkin untuk Nggih. Dengan terkait dengan Angela. Iya baik Pak. Tadi malam bisa dimixkan atau dicampur 1:5 boiler. yang jadi. Tetapi maksud saya biar tidak kelihatan hijau. Enggak hijau Pak. Nanti kayak hijau ya. Enggak hijau, tetap coklat itu Pak. 5:1. 5:1 enggak kelihatan asolanya Pak. Khawatir saya jauh. Saya prinsip nanti dikirain curang apa gimana. Enggak kelihatan Pak, enggak kelihatan. Sama sekali enggak kelihatan. Kalau 5:1 itu habis Pak asola Pak. Berarti dilembutkan dulu ya Pak atau dicoba? Oh enggak, langsung di make aja Pak. Langsung di Bapak sekropi gitu aja hilang Pak sudah asolanya. Memang kondisinya dia jadi lembab sedikit. Kalau kadar air pakan itu kan di 12. Kalau ditambah asola naik ke 15 atau ke 17. Ngembang sedikit. Tapi apanya? Ayamnya lebih senang. Bapak coba dulu sedikit. Berapa ember dulu, 1:5 Bapak lakukan. Nanti setelah oke clear, Bapak sudah srek gitu semua action. Dan tidak ada kelihatan sama sekali Pak. Begitu. Loh, itu kelihatan sepele Pak. Tapi itu bisa menghemat 100-200 karung kan sudah alhamdulillah Pak. Ngejar bonus FCR enggak tahu, bonusnya tinggal tiap perusahaan kan beda-beda. Oke, untuk mari. kalau Pak apa? Kambing bisa nggak Pak untuk enceng gondok sama Bisa, asola? Bisa juga. Bisa. Yang paling bagus kalau untuk kambingnya daun eceng gondoknya Pak. Kalau asola begini, asola tidak boleh diberikan langsung. Karena asola itu termasuk N tinggi, resikonya kembung. Tapi kalau daun eceng gondoknya boleh. Perlu tambahan atau Langsung. cukup itu aja Pak? Gimana? Perlu tambahan atau itu saja? Itu aja cukup Pak, enggak apa-apa. Matur nuwun Pak Bayu. Matur nuwun Bapak. Tapi tolong dilayukan nggih. Pagi diarit, baru besoknya diberikan gitu Pak nggih. Daunnya. Oh ya, saraf kejepitnya tadi Oh, Pak. saraf kecepitnya nanti belajar ke Pak Potro. Oh nggih, siap. Oke, siap. Bapak Ibu begini ya, semua juga punya kesempatan sama. Kalau kepingin belajar terapi, Pak Potro boleh didatangi, gitu ya. Waktu kosong-kosong habis ini makan kan tidak semua bareng makan, langsung ke Pak Potro untuk diterapi gitu ya.